Ya, tapi kalau dalam konteks teman-teman sebagai karyawan di sebuah tempat itu gimana tuh? Sekarang Ini konteksnya dari mana? tapi kamu lihat ya, tren sekarang, tren sekarang kan menarik. Sekarang trennya remote. Ya. Saya tahu ada gereja juga remote tuh. Ada. Jadi justru mereka diberikan ruang ya remote. Lihatlah tempat-tempat bekerja sekarang gitu. Ada biliar di sana. Iya. Kenapa perlu lakukan itu ya? Karena itu tadi memicu kreativitas. Tapi apakah tidak ada aturan? Oh, perlu. Makanya mungkin ketegangan yang ada ini bro, menurut saya ya. Kalau aku pribadi sih berpikir mungkin bukan kreativitas blok ya, tetapi mental blok menurut saya sih. Jadi enggak, karena kita kan harus lebih besar dari hidup itu sendiri kan bang. Tapi bisa jadi ya, di saat yang bersamaan creativity block juga memicu mental block juga itu. Nah itu dia, karena kalau kita bicara tadi Denny bilang orang jam kerja segala macam, kita kan sama nih, ada jam kerja, tetapi apakah waktu ini di jam kerja? Kan tidak, ini diadakan di luar jam kerja. Makanya kita harus selalu punya hal di luar yang utama yang kita kerjakan supaya kita bisa eksis dalam hidup gitu. Saya berpikir itu. Karena banyak usaha di luar. Enggak gitu bang, bukan bicara. Cuma Pak Gembalanya enggak, maksudnya emang kita harus tetap bisa mengaktualisasi diri kita lah gitu supaya kita tetap bisa. Dan pemimpin juga mesti sesuai dengan itu. Betul. Pak Yani paham. Udah Paham. ini pinter bisnis. Iya, bentar lagi dia ini kejual sih bang. Tapi kemarin ya bang, aku baca buku, aku lupa judulnya. Buku itu diterbitkan sama 30 Days. Aku ingat nih. Aku ingin kaya kan itu. Beda. Oh. Beda. Denny. Enggak itu. Enggak, sebentar ya. Denny udah tahu belum? Apa bang? Dia memang baca buku bang kalau itu. Nah, jadi ini sebentar ya Den ya. Kalau ini memang penting juga aku interupsi sedikit nih Den. Apa Denny banyak buku? Jadi aku main lah ke kantornya Denny. Lalu Denny punya buku ini nih. Tuhan ingin Anda kaya. Dan kemarin ini aku mau bikin story. Tapi Kak Dewi bilang begini Dan. Bang, ingat Denny itu hamba Tuhan. Aduh. Tapi menarik kalau ditarik ke zaman sekarang ya dong. Enggak, kita bahas dulu ya, ini. kita bahas. Oh ya, oke. Lanjut. Sebenarnya wajar aja sih menurut ya perasaan ingin kaya. Toh di Alkitab sebenarnya yang bukan yang tadi yang kamu bahas. Oh iya. Ke buku tadi. Ini sebenarnya kembali ke soal aturan kerjaan. Di buku itu sih ngomong dari penelitian yang ditemukan di Amerika dan sekarang lagi diterapkan di Indonesia sih mengenai aturan jam kerja. Sekarang kan normalnya tuh umumnya tuh dari jam 9 atau dari jam 8 sampai jam 5. Oke. Ya 8 sampai 9 jam lah ya. Tapi ternyata di riset ditemukan yang di Amerika nih, yang konteks di Amerika, kualitas kerja orang menurun di jam kerja yang sebanyak itu. Jadi ada orang-orang yang sampai prokrastinasi dengan apa yang dikerjakan. Jadi sebenarnya bisa dikerjakan dalam 1 jam, ditunda-tunda jadi 4 jam. Nah, akhirnya tuh di Amerika ini bisa dikonfirmasi kalau salah nanti boleh dikonfirmasi Pak juga ya. Tapi di buku itu sih dicatat bahwa ternyata setelah pemimpin yang menyadari hal itu menerapkan bahwa ternyata ada yang jomplang nih dari kerjaan yang seharusnya gampang dikerjain segini bisa jadi lama. Ternyata karena itu tadi stres dan segala macam terdistraksi dan dengan perasaan tidak nyaman. Dan jadi akhirnya mereka menerapkan bahwa dalam sehari ada yang namanya kerja 4 jam bisa dari kantor juga atau mereka bisa dari remote dari mana aja. Tapi ternyata risetnya menunjukkan bahwa produktivitas meningkat. Itu menarik dan itu mulai diterapkan juga di Indonesia. Itu ditulis juga di dalam buku yang diterbitkan sama 30 Days of Lunch yang part 1. Nah itu jadi menarik kan? Iya. Oh, para bos dengarlah ini. Dengarkanlah seruan hati kami. Kerja 4 jam sehari. Kalau nggak salah di beberapa perusahaan yang cukup maju di Indonesia itu mulai diterapkan. Di Unilever juga kan kita ada teman yang juga di situ juga kan. Jadi mereka udah mulai terapkan dan memang dari perbincangan kita
it works gitu. it works dan mereka bisa lebih produktif dan bertanggung jawab gitu Dengan kerjaannya. dengan kerjaan dan Dan di luar kerjaan itu mereka bisa lebih kreatif. bisa lebih kreatif dan eksplor banyak hal. Jadi Iya, ya. selain mereka produktif dalam kerjaan, ada space juga buat mereka kembangin kemampuan mereka, khususnya buat teman-teman yang masih muda. Tapi ini nggak menutup kemungkinan juga ya buat teman-teman yang usia mungkin lebih senior. Cuman kan kembali lagi Den, aku setuju dengan apa Hmm. yang buku yang kamu baca dan kamu sampaikan tadi, saya setuju. Cuman kan tidak semua orang setuju dengan fakta itu kan. Siapa yang tidak setuju? Itu pertanyaannya. Maksudnya apa namanya? Maksudnya gini loh, maksudnya orang-orang yang mungkin yang mungkin pimpinan di mana orang-orang bekerja seperti itu kan, sehingga memang udah normalnya 8 jam cukup lah gitu kan, hitungannya ada. Nah, dan kan Tapi kan ini tidak bilang bukan 8 jam. Iya. Tapi barangkali ya. bisa remote lah segala Iya. macam. Cuman kan gini Den, mungkin ya menurutku kita diajarin ikhlas supaya ketika hak kita direnggut kita nggak protes. Bisa jadi gitu. Karena kita di-create untuk jadi karyawan aja, nggak pernah di-create jadi leader atau jadi orang yang lebih besar dari pimpinan kita sebelumnya. Wah, ini menarik ya. Jadi Itu nyambung, Dut. Bukan hanya di-create sih, tapi keadaan itu, keadaan yang terlalu detail ya. Keadaan yang terlalu, tadi kan berangkat dari yang Denny sampaikan ya, kalau seorang pemimpin meng-create orang yang menjadi suksesornya ya, begitu ketat ya, mengarahkan juga menjadi seperti dirinya kan, gitu. copy paste Bang ya. Ya, cuma kan problemnya kreativitasnya jadi Dikerdilkan gitu. terhambat. Kemampuan adaptasinya terhadap perubahan juga terganggu. ya. Biasanya paralel. Jadi setuju Bang, makanya saya bilang kalau kita nunggu tadi dengan konsep kan teori kan bagus kan. Soalnya kita teori itu kan sudah diuji kan. Kita kalau bicara sebuah teori kan diuji di lapangan dan memang works gitu kan. Nah, tapi nggak semua orang bisa mengaplikasikan sebuah konsep di satu tempat yang memang menurut kita kayaknya bisa pakai konsep ini gitu. Orang muda kan selalu datang dengan konsep, itu Bang Welko selalu ngomong tuh. Yeah. Orang muda datang dengan konsep, dengan ide yang fresh. Yeah. Tapi kan nggak semua orang mau itu diaplikasikan langsung karena mengganggu stabilitas dan culture yang sudah dibangun selama ini gitu kan. Lu siapa datang-datang bawa sesuatu, lu mau rubah sesuatu kan nggak bisa. Makanya kalau saya pribadi sih daripada saya menunggu sesuatu yang bukan tidak mungkin berubah, tetapi makan waktu untuk berubah, mending saya yang berubah gitu. Oh, Gitu. dari pengalaman hidup. Iya itu maksudnya itu loh. Ini kalau kita semuanya jadi betul-betul apa ya? Dari hati semua ini. Tadi kan karena gini. Ini dari pengalaman hidup. Juga dari pengalaman hidup nih. Karena gini Bang, tadi kan dia nih nanya, kenapa Bang nggak bikin kayak gini di tempat Abang? Maksudnya dalam artian Sebenarnya kalian menyuarakan hal yang sama. Betul. Ya, Cuma tapi dengan cara yang berbeda. Tapi nggak beda juga, tapi barangkali ternyata ya tadi ya, kita bisa mengambil respons yang berbeda ya. Iya. Ya, kita ambil respons yang berbeda, kabur aja dulu. Itu dia. Sebenarnya pada dasarnya yang kamu sampaikan nggak berbeda. Betul. Ini bisa jadi sebuah fase. Oh iya. Oke? Betul. Jadi fase, misalkan ada yang mengalami ini, kamu bicara soal alternatif merespons. Iya betul itu Bang. Tapi juga bisa ada alternatif yang lain. Oh iya betul. Makanya di situ balik lagi existing leaders dengan emerging leaders ini, di situ perlu adanya dialog ya. Artinya kreativitas di satu sisi, kreativitasnya juga kan kadang-kadang ngegas nih. Iya. Ya, tapi juga ada hikmat. Oke. Ya, sisi lain ya. Tapi juga kan jalan merespon itu nggak selalu normatif ya. Iya. Bisa juga seperti Udut tadi kan. Iya Bang. Bagaimana kalau cara meresponsnya, misalnya anak-anak muda sekarang ya, kabur aja dulu. Iya. Ya, itu kan sebelumnya terjadi di India tuh, ya. Oke. Jadi ada
namanya brain drain. Brain drain ya, orang-orang cerdas India bermigrasi ke Amerika. Iya. Kemudian kenapa? Karena di sini mereka nggak dapat uang. Ternyata sekarang coba lihat ya, petinggi teknologi Amerika di Silicon Valley kan Iya. itu orang-orang India ya. Iya, orang-orang- benar. Jadi ya bagaimana lah cara kita merespons orang tersebut, dia bisa beradaptasi saja dengan keadaan gitu. Cuma kan kadang-kadang kita menyayangkan kenapa harus keluar dari kolam ini gitu. Oke. Gitu. Iya. Itu Nah, sih kadang nggak diberi ruang, tidak diberi. makanya aku baru nangkep yang awal kamu bilang keberanian itu, Dut. Iya. Ya kan tadi kamu bilang Iya. yang mana, apakah dia Skill ya, dulu. keberanian atau pengetahuan Iya. ya. Mm-mm. Ya memang kalau bicara pribadi lepas pribadi, ya tentu itu satu kualitas yang harus ada juga tuh, Oke. keberanian. Gitu. Tapi menarik sih Bang, aku pengen highlight yang Bang Eko bilang soal berespon. Aku tadi jadi kepikiran juga. Seseorang berespon dengan apa yang menurut dia menguntungkan. Respon itu pada akhirnya kan bagaimana cara seseorang menyikapi suatu hal dengan caranya berpikir nih. Pertama mungkin pertimbangannya adalah apakah ini menguntungkan saya. Kemudian yang kedua, apakah ini efektif kalau dilakukan. Responnya misalnya meresponi sesuatu hal kan. Nah, tapi kan waktu udah ngomong soal efektif tuh kadang-kadang efektif belum tentu benar dengan prinsipnya. Misalnya di sebuah tempat nih, kita ketemu dengan tempat di mana cara berpikir orang-orang yang ada di dalamnya itu nggak terstruktur nih. Misalnya ya, nggak terstruktur. Kita masuk nih dengan pemikiran yang terstruktur atau dari budaya sebelumnya terstruktur. Nah, tapi cara supaya kita beradaptasi di situ adalah Mengikuti cara berpikir itu. Akhirnya kan kita mengikuti balik kan? adaptasi ya. Rusak Jadi cara berpikir ngikutin- akhirnya. bukan jadi kayak oke, cara berpikir yang ideal tuh kayak gini. Tapi nggak laku nih di tempat di mana aku berada. Jadi yang harus aku lakuin adalah ngikutin pola pikir mereka, tapi ya tetap juga sebenarnya bisa di crafting. Oh, berarti intinya jangan terlalu idealis tapi realistis aja gitu. Iya, bisa kayak gitu. Itu Sekalipun realistis itu tidak Enggak sih, kalau yang aku maksudkan dengan kemampuan beradaptasi sih, kamu nggak kehilangan diri, betul. nggak kehilangan prinsip-prinsipmu. Itu juga berkelindan dengan pemahaman soal garam dan terang. Jadi ini kan antara pengaruh dan mempengaruhi. Iya. Nah kalau kemudian yang sulit kan kalau dalam keadaan misalnya kamu beradaptasi dalam keadaan yang secara personal kamu nggak bisa bertumbuh di sana lah, katakanlah gitu ya. Bagaimana? Iya. Tapi kan kita menarik juga ada kisah-kisah yang seperti Yusuf misalnya. Oh, oke. Dalam keadaan yang sukar pun dia bisa tetap Survive. ya, dia Iya. bertumbuh gitu. Iya. Jadi nah itulah bagian dari sebuah proses. Ya. Tapi yang saya bicara soal adaptasi sebagai sebuah skill, sebagai sebuah kemampuan, justru menurut saya ya, menurutku Denny dan Udet tuh ya relatively ya bisa masuk gitu ya di dalam konteks kan. Denny dari Palu ya, fresh graduate dari Sati, tapi dia bisa untuk Bahkan before Bang, before graduate. oh iya belum. Oke. Iya. Iya. Tolong di highlight tuh Bang ya, before graduate. Bang. Bukan hanya dalam konteks gereja, deh. Iya, Jadi iya. aku main badminton sama Denny, dia bawa 3 orang pemudi. Oh, pemudi Bang ya? Pemudi. Oke. Teman kenal. Iya, Iya pemudi udah lah. nggak usah Aku di nggak ada bilang. nggak usah di highlight gitu. Iya, Tapi pemudi. kan itu menunjukkan gitu bahwa oh iya kok dia bisa gitu. Saya sendiri dalam konteks itu saya belum tentu bisa seperti Denny itu, dia ajak main, dia ajak itu. Saya pikir kemampuan adaptasi itu oke, tapi kan kita bukan bicara adaptasi itu sebagai satu-satunya, Iya, tapi Iya. adaptasi itu kan menjadi hal yang semakin penting. Betul. Oke.
termasuk juga penting untuk kesehatan mental kita, kesehatan diri kita Betul. gitu. Kalau kita kan kalau bicara adaptasi nih Dut ya, keadaan itu kan selalu berubah. Iya. Kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, gitu, itu orang tuh butuh beradaptasi Iya. dari satu keadaan ke keadaan lain. Ya, makanya perlu pivot ya. Oh, oke. Orang itu perlu prinsip juga. Adaptasi itu tidak akan menggerus kita, membuat kita kehilangan. Kita perlu pivot. Nah, itulah keyakinan ya. Ya, kalau dalam konteks kita ya kepercayaan pada kebaikan Tuhan. Iya. Kepercayaan bahwa ada pelangi di balik hujan. Iya. Nah. Siap. Jadi ya kira-kira begitulah ya. Iya. Jadi Garis besarnya Garis apa yang besar. kita bahas hari ini. dan juga proses juga sih. Nah itu mungkin nanti ada percakapan Siap. yang lain ya kita bisa bicarakan ya. Sekali lagi saya garis bawahi adaptasi itu bukan berarti menggerus value Hidup kita. nilai-nilai dalam diri kita. Adaptasi itu tidak saya maksudkan akhirnya kita menggadaikan. Oke. Untuk kita bisa beradaptasi, kita menggadaikan Oke. nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Oh. Kadang-kala ada waktunya kita tidak bisa nyambung dalam sebuah komunitas ya. Karena mungkin ada value-value, bukan kita Berbeda. nggak mau beradaptasi, tapi kayaknya saya nggak mau menggadaikan. Oke. Ini hal yang yang penting dalam esensi. kehidupan saya gitu. Kebentur Bang ya dengan nilai-nilai yang kita bagi. Iya. Misalnya ya, contoh. Saya ini kan penggemar Arsenal. Oke. Ya, Gunners ya. Yang lama nggak Jadi- juara Bang ya. Iya, oke. Iya. Jadi ya satu-satunya tim invincible yang tidak pernah terkalahkan ya dalam satu musim kompetisi di Tahun Liga 2002. Inggris ya. Iya. Saya pernah ikut nonton bareng nih sama komunitas Arsenal. Ternyata chance-nya itu chance yang F-word gitu. Iya. Jadi wah itu saya Berbenturan tidak ini tuh. tuh ya. Oke. Jadi ya ternyata juga mungkin tetap sampai sekarang saya tetap menggemari, tapi ada hal-hal yang mungkin bukan culture kita juga ya. Oke. Juga tidak ini dengan prinsip kita ya, tidak fit ya. Iya. Kita sih ya sudah beda. Adaptasi kan bukan berarti ya iyalah supaya orang lain juga Iya. gue Gunners sejati, gue ikut-ikut juga gitu. Itu Ya enggak validasi juga sih. lah. Siap. Iya. Oke. Menarik sih. Kayak- Buat aku secara pribadi ternyata adaptasi jadi nolong kita sebenarnya. Jadi lebih mempertajam prinsip yang kita punya. Dengan tadi terbuka sebenarnya dengan ide-ide baru yang ada di luar. Bukan artinya tadi apa ya, digadaikan. Tapi bagaimana kita memahami apa yang kita pahami dengan melihat apa yang ada di luar itu. Jadi ini nggak cuma satu-satunya, ternyata ada prinsip-prinsip yang kayak gini, latar belakang yang kayak gini. Kenapa saya percaya ini? Akhirnya kita perdalam waktu beradaptasi tadi. Iya. Memperkaya lah ya. Makanya Den lebih susah kita jadi pengusaha daripada Udut. Gitu lah ya. Ya, itulah pokoknya. Kalau aku hanya ingin jadi kaya Bang, nggak bisa jadi pengusaha. Enggak gitu, Den. Enggak juga loh ya Tuhan. Oke. Ya next time lah kita bahas ya. Aku ingin kaya gitu. Iya, Saya perlu konfirmasi dari Aku Denny. close ini ya. Iya. Oke. Oke. Bye. Bye Oke. guys. Kita foto dulu Bang ya untuk thumbnail ya. Iya, sip.